Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Rohman Hikmat di episode kedua dari konten ngotak ngobrol bareng Rohman Hikmat. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai faktor lingkungan ataupun mengenai circle pertemanan. Namun kita akan berfokusnya itu lebih kepada toksik dalam pertemanan itu tersendiri. Nah, teman-teman, kita pernah nggak sih berada di situasi dimana kayak kita berada di lingkungan suatu pertemanan tapi kayak kok gini-gini aja, atau mungkin tidak ada kemajuan-kemajuan positif dalam diri kita ketika berada di lingkungan tersebut. Nah, aku pernah ngerasain hal tersebut. Contohnya itu, aku punya temen nih, suatu lingkungan tapi kok lingkungan tersebut itu sering terlambat gitu. Misalkan kita ada agenda untuk melakukan pertemuan atau kita punya project bersama, tapi kok setiap project bersama itu mereka sering terlambat ya datangnya, ataupun kok mereka nggak ngasih impact positif ya terhadap project yang telah kita diskusikan bareng-bareng, atau mungkin kok mereka kontribusi aktif dalam menjalankan project tersebut sering kurang ya, atau minimal ya, atau mungkin bahkan kok nggak ngelakuin apa-apa ya kayak gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman berada di posisi seperti itu? Nah, aku pernah berada di posisi seperti itu dan ada perasaan gak enak. Karena udah deket ya, mungkin deket dalam hal ini tuh udah lama berteman, dan ada perasaan gak enak ketika kita mau menegur teman kita gitu. Ataupun ketika kita mau, kamu salah. Ataupun ketika kita mau ngingetin bahwa harusnya kayak gini loh, nggak bisa loh kamu kayak gini terus, nggak bisa loh kalau kamu terus-terusan diem di project ini gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu? Dan aku pernah berada di posisi seperti itu, berada di posisi bingung, ingin menentukan pilihan apa yang akan diambil. Ketika mau negur takut akan berpengaruh pada pertemanan kita yang udah terbangun sejak lama, ataupun ketika nggak negur juga, masa kita memiliki circle pertemanan yang seperti ini nih terus gitu. Dan mungkin pasti hal tersebut ini membuat kita dilema akan menentukan hal apa. Oke teman-teman, kita kembali lagi pada fase dimana fase kita menentukan arah tujuan hidup kita ini seperti apa sih. Nah, ketika kita udah tahu tujuannya seperti apa dan ingin ngapain, kita akan lebih mudah untuk menentukan. Kita ingin memajukan potensi diri kita, dan tentunya hal tersebut harus didukung oleh lingkungan kita. Kita nggak mungkin kita pengen maju, kita pengen berkembang, kita pengen memiliki kemampuan yang kompetitif, kita pengen menjuarai sesuatu, tapi lingkungan kita nggak bikin kita nyaman untuk mencapai hal tersebut. Dan tentunya itu akan menjadi suatu kesulitan tersendiri ini teman-teman, ketika kita memiliki circle yang seperti itu. Dan nggak ada salahnya ketika kita memutuskan untuk bertindak atas segala hal yang terjadi dalam diri kita. Misalkan kita memilih untuk menegur teman kita yang memang perilakunya seperti itu, ataupun menghambat proyek kita, ataupun kita memilih untuk membicarakan kepada teman kita secara baik-baik, atau mungkin bahkan sampai meninggalkan circle pertemanan tersebut. Gak ada salahnya teman-teman ketika kita memilih melakukan hal itu gitu. Dan memang sudah sepatutnya kita memilih lingkungan mana yang akan kita ambil untuk menopang ataupun untuk mendukung tujuan kita. Karena support system ini menjadi suatu hal atau poin yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Nggak hanya tujuan hidup kita pribadi, tapi tujuan hidup bersama pun bisa kita capai dari circle teman-teman. Nah, aku kasih contoh ya teman-teman. Jadi masih di tahun 2020, beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan ke belakang, aku punya circle pertemanan di mana dalam mengerjakan suatu project atau tugas itu selalu terlambat, tapi memang menjanjikan akan tepat waktu. Jadi memang selalu mengumbar janji gitu, kayak oke, fix, aku akan menyelesaikan tugas itu hari Sabtu. Tapi sampai hari Sabtu, dan setelah hari Sabtu, setelah Minggu, Senin gitu, baru dikumpulkan hari Seninnya. Nah itu sih teman-teman, itu merupakan suatu kebiasaan positif, dan teman-teman pun harus mengetahui apakah hal tersebut akan mempengaruhi hidup teman-teman atau enggak. Karena ketika berpengaruh, otomatis teman-teman harus melakukan tindakan apa agar memperbaiki diri teman-teman. Ketika teman-teman nggak bisa ngubah teman yang kayak gitu, berarti yang harus kita tangguhkan adalah diri kita gitu. Berarti yang harus kita perlakukan dengan positif adalah diri kita. Kita nggak bisa maksa orang lain agar
seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa memilih layar apa sih yang akan kita ambil. Apakah layar bersama teman-teman kita yang seperti itu, atau mungkin kita memilih jalan yang lain. Itu teman-teman bisa kita pilih bareng-bareng. Dan jangan pernah takut untuk mengambil suatu keputusan yang beresiko. Karena mungkin jika kita nggak pernah milih tersebut, kita nggak akan pernah tahu hal ke depan yang akan terjadi itu seperti apa. Kita pun nggak bisa untuk stagnan di posisi itu terus. Kayak misalkan tadi kita berada di circle pertemanan seperti itu. Terus kita memilih untuk terus bertahan dan akhirnya stagnan. Dan kita pun tidak memiliki kemajuan yang positif di hal tersebut. Tapi malah kita terus-terusan statis berjalan tanpa ada kemajuan. Kita alangkah lebih baiknya mencari lingkungan baru yang memang benar-benar positif, yang benar-benar bisa membangun diri kita agar lebih positif lagi. Dan itu sih teman-teman, mungkin itu pun nggak terjadi dari feedback teman kita ke kita aja. Barangkali kita pun melakukan hal tersebut kepada teman-teman kita. Dan aku pun pasti pernah melakukan hal tersebut. Contoh kecilnya misalkan, aku pernah berada di posisi dimana aku ini selalu membagikan effort yang positif kepada teman. Kayak misalkan di circle pertemanan aku bilang, semangat terus ya, ini pasti ada hikmahnya kok, ini pasti ada jalannya kok, orang lain lebih sulit loh dari yang kamu rasakan, orang lain kayak gini loh, orang lain kayak gini loh, ini belum seberapa loh. Masih sering bilang kayak gitu. Dan itu merupakan sebenarnya positif ya kata-katanya, tapi memang menyebabkan toksik dalam circle pertemanan. Dan itu pun bukan suatu hal yang baik. Dan gak ada salahnya ketika teman kita memilih untuk sedikit menjauh kita atas tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. No problem dengan hal-hal tersebut. Dan sudah sepatutnya tadi yang aku bilang, itu mungkin kita harus lebih jauh mendengarkan, tidak perlu memberikan feedback yang seperti itu yang jatuhnya malah toxic positivity. Itu contoh kecil. Kita tidak akan membahas toxic positivity lebih jauh lagi, tapi kita akan membahasnya tentang toxic dalam circle pertemanan. Kalau misalkan ternyata tadi tuh, aku kasih contoh lagi yang awal, kayak kita punya teman dekat, terus kayak teman dekatnya kok bukan teman dekat, teman yang udah lama, tapi kok nggak membangun, stagnan di situ-situ aja, malah kayak banyakin janji-janji tapi aksinya kecil. Seperti yang tadi aku contohin, kayak janjinya mau ngumpulin hari Sabtu tapi sampai hari Minggu juga belum ngumpulin. Atau mungkin janji akan mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Contohnya misalkan aku akan melis hal-hal apa aja yang sih yang aku kerjakan, tapi sampai sekarang belum melis. Dan itu juga merupakan kan hal-hal yang sebenarnya nggak membangun dalam diri kita. Dan gak ada salahnya untuk kita memilih meninggalkan, ataupun kita memilih lingkungan yang baru untuk kemajuan diri kita juga teman-teman. Karena seperti yang tadi aku bilang, aku tegesin lagi, kita gak bisa maksa orang lain sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita bisa milih layar mana yang ingin kita ambil. Mungkin kita gak ingin ya terpengaruh oleh lingkungan yang seperti itu. Oleh karena itu kita memilih lingkungan yang baru, gak ada salahnya. Oke, kayak gitu sih teman-teman. Kalaupun misalkan tadi tuh temennya udah lama ya, kita bisa lempar ke circle yang kedua ataupun circle yang ketiga. Aku udah bahas ini, teman-teman bisa cari di video aku di bawah mengenai circle pertemanan. Ketika kita punya teman yang kita anggap circle pertama, tapi ternyata tidak membangun dan tidak mengetahui diri kita sepenuhnya, nggak ada salahnya untuk kita buang ke circle kedua atau mungkin bahkan ke circle ketiga. Ini tentang pilihan hidup kita teman-teman. Dan baik buruknya risiko yang kita ambil atas keputusan yang kita ambil pula, itu kita yang akan menjalani. Kita yang akan merasakan, bukan orang lain yang akan merasakan. Kita berhak untuk menentukan layar mana yang akan kita pilih, kita berhak untuk menentukan jalan mana yang akan kita pilih, dan tentunya semua jalan, semua layar yang akan kita pilih ada tentang kemajuan hidup kita. Terima kasih teman-teman telah berdiskusi hari ini. Kalau misalkan ada tanggapan lain tentang circle pertemanan, ataupun teman-teman pernah ngerasain hal tersebut, boleh banget untuk dikomentari di kolom komentar YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di ngotak episode berikutnya.